Halo Sobat Reform, dengan saya Dila. Senang sekali bisa kembali hadir pada sesi Tanya Deputi RB Kunwas. Nah, pada sesi sebelumnya kita telah membahas berbagai pertanyaan seputar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Antusiasme Sobat Reform sangat luar biasa melihat pertanyaan yang masuk melalui direct message maupun kolom komentar di Instagram @rbkunwas sangat beragam dan penuh semangat. Dan kali ini kembali saya sudah bersama dengan Deputi RB Kunwas, Bapak Erwan Agus Purwanto. Halo Pak Deputi, bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sudah siap kembali Pak untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Reform? Tentu ya, dengan senang hati kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Sobat Reform semua. Ya, Sobat Reform, mari kita lanjutkan Tanya Deputi dengan topik yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, yaitu seputar zona integritas. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu dari komen @dewiayu_mala. Pertanyaannya adalah, selamat sore Pak Deputi, mau bertanya terkait zona integritas. Apakah sudah ada timeline evaluasi ZI tahun 2026? Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dila, terima kasih Sobat Reform yang sudah menanyakan terkait dengan timeline untuk evaluasi ZI tahun 2026. Wah, ini sudah sangat antusias ya terkait dengan evaluasi ZI tahun 2026 ini. Nah, untuk Sobat Reform yang bertanya terkait dengan hal itu, perlu kami sampaikan bahwa ketentuan tentang evaluasi ZI tahun 2026 ini akan diatur nanti secara lebih rinci melalui surat edaran Menteri Pan-RB. Nah, saat ini surat edaran tersebut sedang dipersiapkan, sedang disusun oleh tim teknis kami ya. Nah, surat edaran nanti ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada seluruh Sobat Reform yang akan siap-siap nih untuk unitnya diusulkan mendapat predikat ZI tahun 2026 nanti. Nah, apa saja yang akan diatur selain tadi menyangkut mekanisme evaluasi, tentu dengan pelaksanaan evaluasi ZI sebelumnya kita sudah mendapatkan masukan-masukan gitu ya. Nah, masukan-masukan ini tentu akan kami jadikan panduan, jadikan pedoman, input agar SE yang nanti kita keluarkan itu lebih sesuai ya dengan realitas yang ada di lapangan, sesuai dengan ekspektasi para Sobat Reform. Nah, dengan adanya SE ini nanti diharapkan ini juga pada akhirnya akan menciptakan keseragaman, pemahaman, dan pelaksanaan kebijakan di seluruh unit kerja. Sehingga arah reformasi birokrasi dan juga pembangunan zona integritas ini dapat berjalan secara lebih konsisten, terukur, dan ini yang lebih penting Sobat Reform, hasilnya berdampak bagi masyarakat. Demikian Mbak Dila. Ya, baik. Pak Deputi, mungkin Sobat Reform harus menunggu ya Pak ya terkait surat edaran ini. Nah, selagi menunggu surat edaran dari kami, Sobat Reform bisa fokus untuk membangun unit kerjanya menuju pembangunan zona integritas ini. Nah, berkaitan erat dengan pertanyaan yang kedua Pak Deputi dari komen Yortarian Girl, pertanyaannya adalah apa strategi untuk mengintegrasikan pembangunan ZI dengan agenda besar reformasi birokrasi nasional sehingga tidak berjalan parsial di tiap unit atau satuan kerja? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting dari Sobat Reform kita ya. Bagaimana mengintegrasikan ZI dengan program-program RB yang lebih besar. Nah, perlu kami sampaikan Sobat Reform bahwa zona integritas ini tentu saja bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari program reformasi birokrasi. Atau dengan kata lain sebetulnya zona integritas ini merupakan instrumen implementasi dari berbagai macam program RP itu sendiri. Atau seringkali disebut bahwa Z ini miniatur dari RB. Karena kalau RB perubahan yang diinginkan itu levelnya pada instansi pemerintah begitu ya. Sementara Z ini perubahannya dibuat lebih kecil begitu ya pada level unit.
kerja, satker, demikian, terutama satker-satker atau unit kerja yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Nah, diharapkan implementasi berbagai macam program RP pada unit yang lebih kecil ini, masyarakat ini langsung mendapat manfaat atau bisa merasakan kalau ada perubahan yang didesain atau didrive oleh adanya RP, maka masyarakat dampaknya adalah dalam bentuk layanan yang berubah menjadi lebih baik gitu ya. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti kalau kita bicara tentang bagaimana indikator perencanaan asistensi untuk mengembangkan unit agar mendapatkan predikat ZI, kemudian evaluasinya dan seterusnya, ini tentu diselaraskan ya antara ZI dengan berbagai macam program RP. Sehingga harapannya nanti ZI ini tidak berjalan sendiri gitu ya, tidak selaras itu dengan berbagai macam program RP. Itu yang kami rancang Mbak Dila, sehingga menjawab pertanyaan tadi tentu RP dan ZI ini pasti akan selaras karena ZI bagian integral dari RP itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Pak Deputi. Karena ZI bagian integral dari RB itu sendiri, berarti dengan membangun zona integritas di unit kerja Sobat Reform, itu juga akan mempengaruhi nilai RB untuk di instansi pemerintah Sobat Reform berada. Persis. Seperti betul itu. Sekali. Selanjutnya, komen dari @roastrose_. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Deputi RB Kunwas dalam memastikan pembangunan ZI tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mengubah budaya kerja di unit atau satuan kerja? Wah, luar biasa nih pertanyaan dari Sobat Reform kita ini, yang sudah memberikan perhatian ya, bahwa upaya kita membangun zona integritas itu jangan hanya bersifat administratif atau hanya ingin mendapatkan predikat, baik itu WBK maupun WBPM. Namun tentu saja harapannya tadi bahwa dengan adanya predikat yang diberikan, baik WBK maupun WBPM itu betul-betul mengubah secara substansial gitu ya, budaya kerja, kultur yang ada di unit kerja itu menjadi bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, bagaimana Kedeputian RB melakukan hal itu? Yang pertama yaitu cara menyusun kebijakannya itu. Di dalam menyusun kebijakan ZI ini kita berbasis pada dampak itu ya. Jadi kebijakan kita ini lebih memfokuskan pada dampak tadi. Tidak hanya berhenti pada pemenuhan dokumen saja, tetapi betul-betul kita akan melihat apakah ada perubahan yang nyata di dalam tata kelola, kemudian proses bisnisnya, dan juga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang lain, kita juga menggunakan pendekatan asistensi yang diberikan oleh teman-teman di Kementerian Pan RB ini dimulai dari akar persoalan yang dihadapi oleh unit kerja tersebut, agar ketika kita memberikan pengetahuan, agar memberikan bantuan teknis kepada unit kerja tadi, nanti betul-betul ada perubahan yang signifikan gitu ya, dari masalah yang diselesaikan, kemudian ada perubahan, dan perubahan itu akan berdampak kepada layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kemudian juga ada upaya nih yang ketiga, kita ingin mengurangi beban-beban administratif yang tidak bernilai tambah gitu ya. Di dalam upaya kita membangun ZI, kita fokusnya pada perbaikan tata kelola. Hal-hal yang selama ini menjadi beban masyarakat itu ya, prosedur yang berbelit-belit, yang rumit, yang itu menciptakan opportunity to corrupt, itu kita hilangkan gitu ya, sehingga masyarakat menjadi lebih dimudahkan di dalam memberikan atau ketika ingin mendapatkan layanan dari pemerintah. Kalau tadinya prosedurnya perlu 10 langkah, kita sederhanakan menjadi cukup 2-3 langkah saja. Dan juga prosedur itu dibuat secara transparan, masyarakat tahu apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Kemudian seperti tadi kami sampaikan, evaluasinya juga berbasis pada dampak itu. Artinya kita ingin melihat apakah unit kerja itu layak atau tidak mendapatkan ZI itu dari perubahan yang konkret yang ditawarkan kepada masyarakat itu.
Dan juga nanti akan kita nilai apakah inovasi-inovasi yang dibuat itu betul-betul meningkatkan kualitas layanan, dan yang terakhir tentu kaitannya dengan survei kepuasan masyarakat. Apakah masyarakat puas terhadap layanan yang diberikan oleh unit kerja atau satker ketika dia mengusulkan untuk mendapatkan predikat ZI tadi. Ya, Itu Mbak Dila. berarti yang kita fokuskan itu adalah evaluasi dampak perubahannya ya, Betul. bukan hanya pemenuhan administrasi saja. Jadi bisa dikatakan bahwa dari Kemenpan RB pun ketika kita mengevaluasi, kita melihat dampak nyatanya seperti apa, inovasinya apa yang menjual, dan bagaimana respon dari masyarakat. Kita juga perhatikan survei kepuasan masyarakatnya seperti itu. Persis. Nah, selanjutnya Pak Deputi, komen dari Sari Nasir, pertanyaannya adalah, apa ekspektasi Deputi terkait pembuktian dampak zona integritas, terutama untuk WBBM? Indikator apa yang paling kredibel untuk menunjukkan perbaikan layanan dan integritas di luar narasi dan dokumentasi kegiatan? Iya, saya kira pertanyaan ini melanjutkan tadi ya pertanyaan sebelumnya, bahwa evaluasi ZI, terutama ini yang WBBM ya, predikat tertinggi dari ZI, setelah WBPK, kemudian 2 tahun kemudian baru bisa mengusulkan untuk mendapatkan predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, tentu semakin tinggi ini predikat yang ingin diberikan, maka evaluasinya semakin ketat gitu ya. Tidak hanya sekedar sekali lagi pemenuhan administratif, tetapi betul-betul akan kami lihat dampak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah setelah dengan 2 tahun dibangun dengan BPK, kemudian 2 tahun kemudian ingin mendapatkan predikat BBBM itu ada inovasi-inovasi yang makin lebih konkret itu ya, yang membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan tentu membantu masyarakat menyelesaikan urusan mereka. Nah, selain itu Mbak Dila dan Sobat Reform, unit kerja yang ingin mendapatkan predikat WBBM ini memiliki penugasan khusus gitu ya. Artinya karena dia ini akan WBBM, dia harus sudah mampu menularkan ilmunya, pengetahuannya terkait dengan bagaimana membangun WBK ini kepada unit-unit kerja yang lain atau satker lain yang belum mendapatkan predikat WBK. Sehingga nanti pada saat evaluasi, kami akan menanyakan nih, apakah selama dia mendapatkan predikat WBK ini, virus-virus kebaikan ini sudah ditularkan kepada satker yang lain, baik yang ada di dalam instansi pemerintahnya itu sendiri, syukur-syukur lebih luas menularkannya kepada instansi pemerintah yang lain. Jadi tugasnya adalah membantu kami, membantu Kementerian Pan RB di dalam menularkan tadi ya, cara membangun WBK. Nah, kalau dia sudah bisa memberikan evidence ya, memberikan bukti-bukti, ini ada beberapa unit tidak hanya dibantu penjelasannya membangun, tapi misalnya sudah ada yang kemudian mendapat predikat WBK juga. Nah, ini dia saya kira sudah eligible ya, layak untuk mendapatkan predikat WBM gitu Mbak Dila. Ya, berarti unit kerja yang sudah pernah mendapatkan WBK dan ingin menuju WBBM harus mempertahankan terlebih dahulu kualitas unit kerjanya dan menyebarluaskan virus-virus positif ya Pak Deputi kepada unit kerja lain yang baru saja ingin menuju WBK atau yang mungkin sudah mendapatkan predikat menuju WBK. Karena memang ini menarik sekali Pak Deputi, Sobat Reform di sini banyak sekali bertanya soal bagaimana kita bisa meraih WBK, bagaimana penilaian WBBM. Nah, tadi sudah terjawab dari Pak Deputi. Nah, Sobat Reform, kita melanjutkan pertanyaan dari komen @yusronrahman_. Pertanyaannya adalah, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pan RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan, bagaimana Deputi mengharapkan integrasi konflik of interest atau COI ke zona integritas? Apakah sebagai bagian manajemen resiko, pengendalian gratifikasi, atau penguatan pengawasan?
Dan apa minimum compliance yang tidak bisa ditawar? Ya, menarik sekali nih pertanyaan dari Ed Yusron Rahman ya. Iya Pak, tentang COI Pak. Iya, ini saya Baru. kira ini juga sangat update ini ya, Ed Yusron Rahman ini karena dia mengetahui bahwa Kementerian Pan-RB baru saja mengeluarkan Permenpan nomor 17 tahun 2024 tentang COI atau Conflict of Interest. Sobat Reform, perlu kami sampaikan bahwa COI ini, Conflict of Interest ini merupakan pintu masuk ya terjadinya korupsi. Sehingga sangat penting kita memahami apa itu Conflict of Interest, dan dengan memahami apa itu Conflict of Interest, harapannya kita bisa mencegah terjadinya Conflict of Interest. Atau kalau kemudian sudah menjadi aktual Conflict of Interest, benar-benar terjadi Conflict of Interest, bagaimana kemudian kita memberikan solusi atau tindakan apa yang harus dilakukan agar Conflict of Interest itu tidak kemudian betul-betul menimbulkan praktik korupsi. Nah, tentu hal tersebut menjadi sangat relevan itu ya, sangat terkait dengan upaya Kementerian Pan-RB untuk terus mendorong dibangunnya zona integritas tadi ZI gitu ya, BBK dan BBPM. Nah, dengan adanya pedoman konflik kepentingan tadi, dengan adanya COI tadi, maka kami ingin nih mengintegrasikan COI itu di dalam ZI gitu ya. Ini harapannya tidak hanya sekedar menambahi aturan baru saja, menambah beban administratif, tetapi betul-betul COI ini bisa dijadikan sebagai manajemen risiko itu ya, di dalam mengendalikan gratifikasi dan juga meningkatkan pengawasan. Nah, tadi ada pertanyaan juga Mbak Dila ya, apa minimum compliance yang bisa yang tidak bisa ditawar itu ya, yang tidak bisa diampuni ini kalau itu dilakukan. Nah, yang minimum compliance-nya adalah perlu adanya deklarasi terbuka. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ada yang disebut potensial COI, ada yang disebut aktual COI. Nah, minimal ini minimum requirement-nya atau minimum compliance-nya itu di setiap instansi pemerintah itu melakukan deklarasi potensial COI tadi. Sehingga kalau kita semua sudah tahu potensi akan terjadi COI, nanti kita bisa memitigasi. Kalau terjadi aktual COI, di situ kemudian ada tindakan-tindakan, langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya oleh pimpinan untuk mencegah terjadinya real COI gitu ya, terjadinya potensi penyalahgunaan kewenangan yang itu menjurus kepada tindakan korupsi. Nah, itu Mbak Dila, minimum berarti apa yang paling minimal yaitu ada deklarasi potensi terjadinya COI tadi. Iya, berarti untuk Sobat Reform yang unit kerjanya ingin mengajukan ZI bisa dengan segera menyusun deklarasi tersebut ya. Betul ya Pak ya? Nah, pertanyaan selanjutnya masih seputar COI Pak atau pengelolaan konflik kepentingan. Nah, pertanyaannya datang dari komen